Sekarang kamu tahu kan kalau udah tahu pacar aku ini manajer dan kamu di sini sama pengangguran. Asal kamu tahu ya, Windy lebih bahagia dan senang kamu pergi karena kantor ini hanya untuk orang elit dan calon manajer seperti aku. Kamu di sini cuma mau mengemis pekerjaan. Pergi. Bay, kamu kenapa, Bay? Aduh. Ini Arif tumben-tumbenan mau datang ke sini pagi-pagi ya. Ada apa ya? Kayaknya ada hal penting yang mau diomongin sama si Arif. Kayaknya sih urusan kerjaan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sini Arif, masuk deh. Pak Bayu, ini saya mau meluruskan hal yang tadi malam saya bicarakan. Oh iya. Tentang kekosongan salah satu karyawan kita. Ada bagian yang kosong, jadi beberapa hari yang lalu saya udah buka lowongan. Dan gini Pak, kebetulan bisa dibilang ya family saya lah, sepupu saya juga mau mencoba untuk daftar di kantor kita. Tapi gitu. Saya udah melakukan prosedur yang seharusnya kita lakukan untuk menerima calon karyawan baru seperti itu Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa Arif. Sebenarnya kan aku udah percayakan semuanya sama kamu. Dan kebetulan itu kan yang kosong posisi manajer sama asisten manajer toh. Yeah. Nah jadi kalau misalkan memang udah selesai kamu seleksi, ya udah nggak apa-apa, langsung kamu terima aja. Ya, saya ngomong seperti ini soalnya takutnya nanti karena hubungan saya sama saudara itu, takutnya Pak Bayu malah ngira kalau misalkan kinerja saya nggak baik seperti itu. Oh enggak, Arif. Berpikiran seperti itu. Aku sebenarnya udah percaya sepenuhnya sama kamu. Atau kalau nggak gini, karena kan aku memang udah lama banget kan nggak ke kantor yang dipegang sama kamu. Karena aku fokus sama di kantor pusat kan yang di luar kota. Jadi gini aja, nanti sekalian aku mau ngecek ke kantor dan ketemu sama calon manajer sama asisten manajernya itu. Ya. Karena kan memang ini permintaan kamu gitu. Kebetulan hari ini aku nggak ada agenda apapun gitu. Udah kalau gitu berarti saya tunggu di kantor aja. Kalau misalkan nanti Bapak mau berangkat, Bapak hubungi saya biar saya siapkan ruangannya. Oh ya udah kalau kayak gitu. Kamu nggak apa-apa panggil dulu mereka, kamu kasih tahu gimana nanti baru ketemu sama saya. Saya langsung ke sana kok tak lagi. Oh siap Pak. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu untuk balik ke kantor. Ya udah. Saya Makasih banyak ya Arif. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata si Arif ini benar-benar hati-hati ya. Masa urusan perekrutan karyawan aja dia masih meluangkan waktu buat datang ke sini. Padahal aku udah percaya banget. Susah juga sih cari karyawan kayak si Arif. Gak salah juga aku ngasih tanggung jawab sama dia. Kayaknya para kandidat untuk mengisi posisi manajer di kantor ini belum datang. Padahal kan kapan hari pengumumannya saya udah kasih tahu kalau misalkan jam kantor harus sudah ada di kantor ini. Memang sekarang udah jam berapa sih? Oh masih kurang 5 menit. Ya mungkin mereka masih ada di jalan. Pak Arif. Selamat pagi, Pak Arif. Selamat pagi, ini Mbak Putri kalau nggak salah. Iya, bener banget, Pak. Salah satu calon manajer di kantor ini. Baik. Gimana persiapannya? Udah maksimal atau belum? Saya sudah mempersiapkan semuanya, mental saya, semua yang saya akan bicarakan sama Pak Direktur Utama ini, saya sudah siapkan semuanya. Baguslah kalau gitu. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat, Mbak Putri kayak yang pucat apa kurang tidur apa gimana? Ya, semalam masih agak gugup untuk ngomong sama Pak Direktur, iya. jadi saya agak bingung mau bicara apa, Pak. Ya jangan dijadikan beban kalau masalah seperti itu. Takutnya nanti malah pas penentuan siapa yang berhak menduduki kursi manajer di kantor ini,
Mbak Putri malah nggak konsentrasi karena ya bisa dibilang kurang istirahat kayak gitu. Dan perlu Mbak Putri ketahui di sini kandidatnya bukan cuma Mbak Putri, soalnya ada beberapa orang yang menurut penilaian saya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh kantor ini. Jadi saya harap Mbak Putri nanti bisa maksimal lah saat ketemu Bapak Direktur. Soalnya kan semua itu yang nilai dan keputusan akhir ada di Bapak Direktur Utama di kantor ini. Iya, saya sudah mempersiapkan diri saya dengan baik, semaksimal mungkin saya akan mengeluarkan skill dan pengetahuan saya, Pak. Ya, saya percaya kalau misalkan Mbak Putri bisa nanti menghadapi Bapak Direktur. Soalnya Pak Direktur ini orangnya juga gimana ya, tegas, tapi hanya dalam pekerjaan aja. Kalau di luar itu Bapak Direktur orangnya ya bisa bilang humble dan mudah berbaur lah sama siapa aja, seperti itu Mbak Putri. Terus Mbak Putri kesini naik apa? Kebetulan saya nggak ada kendaraan, jadi saya naik ojol, Pak. Oh, jadi naik ojol. Berarti maksud Mbak Putri nggak ada kendaraan, maksudnya di rumah nggak ada motor atau mobil seperti itu? Nggak ada, Pak. Jadi saya jadi tulang punggung keluarga, dan orang tua saya juga sudah sakit-sakitan. Jadi yang kerja cuma saya di keluarga, Pak. Kalau masalah itu ya semoga aja nanti keinginan Mbak Putri bisa tercapai, dan tenang aja kalau misalkan Mbak Putri nanti udah positif menjadi manajer di kantor ini, semua fasilitas udah dari kantor, misalkan sopir atau mobil juga dari kantor. Jadi Mbak Putri tenang aja, ntar kalau masalah seperti itu semua ditanggung kantor. Saya juga berharap semoga saya diterima dengan baik di perusahaan ini, Pak. Soalnya sekarang saya butuh banget pekerjaan ini. Ya, kalau masalah itu tergantung nanti bagaimana Mbak Putri menghadapi Bapak Direktur, dan keputusan Pak Direktur itu mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Udah kalau gitu Mbak Putri bisa nunggu di ruang tunggu, soalnya saya masih mau ke ruangan dulu untuk menyelesaikan beberapa tugas yang harus saya kerjakan. Baik, sekalian saya nunggu kandidat yang lainnya, mungkin masih belum datang kan, Pak? Sejauh ini saya lihat Mbak Putri yang datang pertama, soalnya saya tinggal ke ruangan dulu Mbak Putri ya. Permisi Mbak. Ya, Pak. Kok bisa gugup banget sih? Padahal kan masih belum ketemu direkturnya. Aku mending tunggu di sini aja. Aku malah diajak sini sih, Fit. Ini kan kantor, emang mau kerja, banget malas kerja, Fit. Yang mau bilang warung itu siapa? Ya? Ya udah, ngapain diajak ke sini? Udah turun makanya biar aku jelasin. Hah? Kemarin kamu nolak aku gara-gara aku gak kerja, pengangguran, dan Ya, aku terus? gak punya masa depan yang baik. Ya, supaya jelasnya aku ajak kamu ke kantor ini karena bentar lagi aku bakal menjadi manajer di kantor ini. Yang bener, Fit. Ya bener Kamu lah, kan udah Win. lama pengangguran, masa tiba-tiba jadi manajer sih? Bukannya manajer itu diangkatnya bertahap ya? Win, gini-gini aku lulusan sarjana loh. Dan perlu kamu tahu, pimpinan di juga sini, sih. ya, itu adalah saudaraku. Tidak menutup kemungkinan. Oh, berarti kamu masuknya lewat dia, makanya kamu bisa masuk. Nah, itu dia masalahnya. Tapi aku Ya. nggak percaya sih, Fit. Kalau bisa nih, kalau kamu mau ngasih tahu sama aku, kamu harus Kenapa? Nunjukin saudaraku itu yang mana? nah, Hah? iya, kalau bisa ngomong sama aku langsung, jelasin langsung. Bentar lagi bakal datang kok. Hah? Itulah. Gini loh. Sekarang kamu gak ada alasan buat nolak aku, ya. Karena kemarin kamu nolak aku karena pengangguran, sekarang aku sudah bekerja dan punya masa depan yang bagus. Ya, aku harap ini sebagai pertimbangan untuk kamu nerima aku, Win. Dan iya, aku iya, masih gak pertimbangan kan, 50-50. Kan kamu masih belum bisa ngebuktiin Windy. dengan detail. dengan semua bukti yang bakal aku berikan sama kamu, ya kamu harus nerima aku lah.
Dan aku gak bakal naik motor lagi. Aku bakal punya mobil, Ya punya kan masih uang nanti, banyak. gajian aja belum. Win, gaji seorang manajer itu sangat besar loh. Aku bisa beli apapun Berapa yang digit? bakal kamu minta. Jangan bilang berapa digit. Aku dengar informasi dari saudaraku ini. Gaji seorang manajer itu di atas 15 juta. Berarti ini perusahaan besar dong. Ya iyalah. Di dalam banyak karyawannya. Harusnya ya, kamu tuh ngasih tahu aku kalau kamu sudah mulai bekerja. Ini kan kamu masih masuk aja belum. Win, kalau aku nggak pasti, aku nggak bakalan ngajak kamu ke sini, ya. Kalau aku nggak punya orang dalam, ya aku nggak berani lah nunjukin kantor ini ke kamu. Karena aku punya orang dalam dan aku pasti bekerja menjadi seorang manajer di kantor ini. Ya makanya aku berani ngajak kamu dan aku berani memberikan fakta sama kamu. Nggak cuma kata-kata doang. Boleh, kemarin kamu menghina aku, ngejek aku. Karena aku nggak punya masa depan yang bagus. Tapi kalau sekarang, semua ejekan kamu itu udah gak berlaku lagi buat aku, Win. Ya siapa Ya. tahu masih ada saingannya kayak kamu nanti di sana. Berapa ribu pun saingannya, kalau gak punya orang dalam, gak bakalan keterima. Iya, Itu cuma betul sih. formalitas doang, Win. Oke. Nanti ujung-ujungnya yang mempunyai orang dalam yang bakal bekerja, apalagi jabatannya seorang manajer. Saudaraku ya gak bakalan ngasih ke sembarang orang, karena saudaraku sudah tahu ya kualitas aku ketika aku jadi seorang manajer. Ya, aku mau sekarang itu kamu jadi pacar aku. Gak usah sekarang lah, nanti kalau Iya nanti aku lah, udah nanti bekerja. dong. Ya aku udah mulai sedikit percaya sih sama kamu, tapi buktiin aja semuanya secara detail. Ya udah, ya. Sekarang bukti yang nyata sudah di depan mata kamu. Aku cuma meyakinkan kamu yang belum. Kalau saudaraku udah datang ke sini atau kamu udah melihat aku ngobrol sama saudaraku, nggak ada alasan lagi untuk Iya. kamu tidak percaya sama aku. Sekarang aku minta maaf, masih pakai motor kayak gini. Iya mana panas lagi. Iya, aku tahu. Dari tadi kamu ngomel-ngomel terus. Karena kamu dari rumah aku ajak ke sini kepanasan. Ya kamu nggak bilang sih, jauh banget tempatnya. Pengorbanan kamu gak bakal sia-sia, ya. Aku bakal belikan make up yang paling mahal supaya kamu ya lebih cantik dari sekarang. Karena aku tahu tadi kamu kepanasan, ya. Oh iya nih, jadi kusam kan mulut aku. Aku sudah berpikir perawatan kamu itu tiap minggu itu berapa. Aku bakal tebus semuanya untuk memberikan uang supaya kamu tuh perawatan tiap minggu. Beneran, aku udah seneng tahu ini. Beneran lah, Win. Kamu bakal jadi pacar seorang manajer di perusahaan iya, besar. iya. Ya pastinya kamu bakal bangga lah punya pacar seorang manajer. Ya enggak? Bangga dong. Loh, aku berharap banget tahu kamu sekarang ini lagi nggak bohong. Aku berharap banget kalau nanti aku bakal jadi pacar seorang manajer. Windy, kamu tuh orang yang aku sayangi dan kamu yang aku harapkan menjadi pacar aku dan pendamping aku ketika aku sudah sukses. Tenang aja Fit, kalau kamu udah ngebuktiin semuanya dan aku yakin kamu bakal jadi pacar aku Fit. Aku bakal mau jadi pacar kamu. Ya udah, kamu tunggu di sini. Aku mau masuk dulu, ya. Karena bentar lagi aku bakal interview sama saudaraku. Jangan lama-lama, kamu nunggu. Aku disuruh nungguin kamu interview. Ya ampun, ini bakal lama banget sih. Windy. Kamu tadi nggak dibeli makanan. Oh ya, aku sampai lupa ya. Kalau kamu bakal menunggu dan seharusnya aku beli makanan buat kamu. Udahlah, sebagai gantinya nanti kamu pilih restoran yang paling mahal, ya. Kan belum gajian. Ya, gini-gini aku punya uang, Win. Oh iya sih. Ya udah sana cepetan. Ya, tunggu sini ya kamu ya. Si Arif udah nyampe atau belum ya? Kalau mobilnya sih udah ada di depan. Cuman kok kayaknya sepi banget ya. Udah deh, mending aku tunggu di luar aja. Sekalian aku juga ada lagi masuk bareng sama si Arif. Masalahnya kan aku udah lama banget gak ke kantor ini dan pastinya banyak karyawan-karyawan baru yang masih belum kenal sama aku. Malum sih, karena kan aku ngurus kantor yang di luar kota. Selama ini kan kantor ini aku pasrahkan semuanya sama si Arif.
kayaknya aku kenal. Ini kan Putri, dia ngapain di sini? Put, Bayu, kamu ngapain ada di kantor ini, Put? aku lagi ada kepentingan di sini, Bay. Kamu ngapain di sini? Aku juga ada kepentingan di sini, Put. Aku mau ketemu sama seseorang. Oh, Dan kamu sendiri ada kepentingan apa di sini? jadi gini, Bay. Di sini kan membuka lowongan kerja. Jadi aku mencoba untuk ngelamar di sini. Ya semoga aja aku keterima di sini. Oh, jadi kamu ngelamar kerjaan di sini. Emang kamu udah dinyatakan lolos atau belum? Ya enggak sih, masih proses aja. Ini aku lagi nunggu direktur yang di perusahaan ini. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kamu emang mempunyai kemampuan di sana, Put, aku yakin kamu pasti bakalan keterima kok. Iya, aku yakin aku pasti keterima dengan baik di sini. Terus kamu sendiri sebelum ngelamar kerjaan di sini, emang kamu kerja di mana, Put? Dulu aku kerja di luar kota, Bay. Cuman kan orang tua aku udah sakit-sakitan, nggak mungkin aku jauh dari mereka. Oh, berarti kamu udah ada pengalaman kerja ya? Udah kok. Kepentingan kamu di sini apa ya? Aku mau ketemu sama temen di sini, Put. Dan nggak tahu ya temen aku udah datang atau belum. Terus kabar kamu gimana, Put? Kan aku juga udah lama banget gak denger kabar kamu, nggak tahu tentang kamu. Kayaknya kamu emang setelah waktu itu kamu kayaknya menutup diri banget, Put. Aku juga sering lihat di sosmed kamu juga jarang banget post-post foto, kemudian buat story. Makanya kayaknya menghilang dari bumi gitu. Kabar aku baik, Bay. Cuman sekarang aku udah jadi tulang punggung keluarga. Kalau dulu kan masih ada orang tua aku yang ikut bekerja. Sekarang tinggal aku aja. Tapi aku juga salut sih Put, sama kamu. Kamu perempuan tapi masih mempunyai semangat kerja yang luar biasa gitu. Terus kabar kamu gimana? Oh, kamu nanya kabar aku. Kirain ya kamu udah gak peduli sama kabar aku gitu. Ya alhamdulillah kalau aku sih Put, kabar aku baik dan ya seperti yang kamu lihat. Terus pekerjaan kamu, apa kamu tetap kerja di perusahaan yang lama itu? Kebetulan aku udah mengundurkan diri, aku resign Put. Karena memang aku ada kerjaan lain dan mau sampai kapan aku mau kerja sama orang Put. Karena kamu tahu kan, ya waktu aku masih ada hubungan sama kamu, aku selalu cerita sama kamu, aku punya cita-cita, aku pengen punya karyawan sendiri dan ya meskipun untuk saat ini itu sedang aku perjuangkan. Ya, kita harus bersemangat dan selalu bersyukur sama apa yang kita punya. Terus kamu, aku pikir udah nikah atau ya tunangan gitu. Soalnya kan ya semenjak kamu udah gak ada hubungan sama aku, kayaknya banyak laki-laki yang udah ngantri buat deketin kamu Put. Makanya aku nggak terlalu khawatir sama kamu gitu. Ngapain aku sih Bay mikirin untuk menikah, sedangkan aku masih belum dapat pekerjaan. Apalagi keluarga aku masih kayak gitu. Ya itu kan cuman salah satu faktor aja. Dan sebenarnya kamu bisa aja mencari laki-laki yang benar-benar udah mapan dan kaya gitu, terus kemudian kamu nikah tanpa kamu harus kerja. Nggak kayak gitu juga, Bay. Aku harus menghidupi keluarga aku sendiri. Oh iya, kamu sesudah putus sama aku, apa kamu udah punya pacar? Aku sebenarnya sempat deket sih sama perempuan, tapi yang nggak sampai pacaran juga, karena memang nggak ada kecocokan. Ya yang pertama, siapa sih Put yang mau sama laki-laki yang pekerjaannya masih belum jelas seperti aku. Dan ya seperti yang kamu lihat Put, aku masih terlontang-lantung untuk masalah ekonomi. Dan aku terus terang ya Put sama kamu. Jadi semenjak aku putus sama kamu, aku
aku masih tetap kepikiran sama kamu, Put. Dan aku masih tetap ngerasa bersalah sama kamu karena waktu itu emang benar-benar ya di luar dugaan gitu. Aku difitnah sama orang sampai-sampai kamu juga mutusin aku gitu. Tapi sebenarnya aku nggak ada niat buat itu kok. Dan sampai saat ini pun aku masih kepikiran sebenarnya. Dari dulu aku pengen ngubungin kamu, cuman aku takut kamu udah terlanjur benci sama aku, jadi aku takut ngerasa kamu terganggu gitu. Udahlah Bay, itu kan masalahnya udah lama banget. Kita juga sama-sama salah, kita terlalu percaya sama orang. Jadi ya ngapain kita harus bahas itu? Ya perlu dibahas, Bu. Kecuali emang kalau misalkan kamu udah bener-bener ya nggak inget-inget masalah itu. Ya aku mau terus terang sama kamu, Bu. Karena memang ini kesempatan yang jarang aku dapatkan. Ya sebenarnya aku masih gimana ya, Bu, cara jelasinnya, Bu. Aku mau ngomong takut kamu nggak percaya, nggak diomongin, cuman Kamu masih sayang sama aku? ya menurut kamu gimana, Bu? Menurut aku kamu masih sayang sama aku. Kok kamu bisa mempunyai feeling kayak gitu, Bu? Kamu kira aku nggak tahu? Aku tahu Bay, kamu itu sering lihat sosial media aku. Aku juga sering kok lihat sosial media kamu. Berarti kamu juga kayaknya mempunyai perasaan yang sama kayak aku. Iya, aku kan cuman pengen tahu kabar kamu setiap harinya kayak gimana. Sebenarnya, Bu, aku tiap hari sering tanya-tanya tentang kabar kamu. Cuman aku masih belum ada keberanian buat ngomong langsung sama kamu. Sebenarnya aku ada kontak kamu kok, Bu. Kamu dapat dari mana kontak aku? Ya, aku dapat dari temen aku gitu. Kenapa kamu gak hubungin aku? Ya kan aku takut kamu masih benci sama aku, terus masih terpengaruh sama orang lain. Makanya aku nggak ngomongin kamu. Terus emang kamu juga masih belum bisa move on dari aku, Bu? Kalau menurut kamu? Ya aku nggak tahu, kan kamu yang tahu. Kalau aku udah move on dari kamu, aku gak kira lihat sosial media kamu, Bay. Semua pasti aku blok. Iya sih, tapi apa kamu nggak mikir beberapa kali, sedangkan kamu sebentar lagi sudah mau terima kerja dan sedangkan aku masih pengangguran. Tapi nggak ada hubungannya perasaan kita sama pekerjaan. Ya barangkali kamu pengen yang serius, pengen yang mapan, sedangkan aku bukan cowok yang mapan, Bu. Aku pasti nungguin kamu, tapi aku nggak butuh materi dari kamu. Kamu sekarang bisa ngomong seperti itu, Put. Tapi lihat nanti, kalau kamu udah punya pekerjaan sendiri, apalagi posisi kamu strategis, aku pasti nggak bakalan dianggap sama kamu, Put. Ya itu cuma pikiran kamu aja, Bay. Semua orang nggak sama pikirannya. Oh, berarti kamu benar-benar udah yakin sama perasaan kamu, Put? Yakin. Tapi itu perasaan aku aja, nggak tahu kalau kamu ya. Karena aku udah bilang sama kamu, Put, aku semenjak putus sama kamu, aku masih belum bisa move on sampai sekarang. Kalau misalkan aku mau, sebenarnya aku bisa aja deketin orang lain dan aku udah berusaha, Put. Tapi kenyataannya itu nggak bisa. Aku selalu kepikiran sama kamu dan ya di pikiran sama hati aku itu tetap cuman satu nama kamu, Put. Apa kamu masih belum percaya sama aku? Aku udah percaya sama kamu. Tapi kamu gak ada pemikiran untuk gimana gitu. Cuman mau ngomong doang. Maksud kamu, Put? Ya enggak, aku tanya aja. Apa nggak ada tindakan yang lebih maju gitu untuk aku? Apa kamu cuman mau ngomong sampai sini doang? Oh, kayaknya momennya belum pas, Put. Nah setelah ini kalau kamu mau, ya, aku pengen nganter kamu pulang tapi nggak langsung pulang. Aku pengen ngajak kamu ke suatu tempat dan aku pengen ngobrol banyak sama kamu, Put. Ya itu pun kalau misalkan kamu nggak nolak sih, Put. Tapi kalau misalkan kamu mau sekarang pun, ya aku bisa aja sebenarnya. Ya kalau sekarang aku lagi ada kepentingan, Bay. Kalau aku sekarang ikut kamu nanti aku nggak terima kerja. Iya sih, Put. Tapi apa aku ini bisa ditukar sama kerjaan, Put? Ya udah, kalau mau sekarang ya udah, ayo, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kehilangan kerjaan aku, asal jangan kehilangan kamu. Kamu ternyata sekarang udah pinter buat ngomong ya, dan kamu juga pinter buat
orang lain seneng gitu. Tapi enggak kok, Put. Aku juga kan harus dewasa. Kamu kesini cari kerjaan susah banget kan, dan sekarang giliran udah mau ada di garis finish, kamu malah mau ninggalin, Put. Aku bakalan support terus apapun yang kamu lakukan selagi itu masih positif. Dan ya untuk saat ini cuman buat penyemangat kamu aja. Perasaan aku masih nggak berkurang sedikit pun buat kamu, Put. Dan aku juga selalu mendoakan kamu. Meskipun baru sekarang aku ketemu sama kamu dan itu pun nggak sengaja. Emang sih aku udah ngerencanain buat ketemu sama kamu, tapi ya kalau misalkan memang kita ditakdirkan buat bertemu tanpa kita rencanakan, ya sekarang kita udah ketemu kok. Dan kamu juga udah tahu masalah perasaan aku, dan aku juga udah tahu perasaan kamu. Itu udah cukup menjawab semua pertanyaan aku yang ada di pikiran sama hati aku. Dan kamu pasti tahu kan apa yang bakalan aku omongin dan lakuin sama kamu nanti. Berarti nanti kamu buat nganterin aku itu cuman bohongan doang? Ya beneran, Put. Aku tungguin sampai kamu selesai kok. Terus kalau aku lama? Jangankan cuma sehari, 1 minggu bakalan aku tungguin di sini, Put. Ya nggak mungkin juga aku tidur di sini selama 1 minggu, Bay. Bentar. Halo? Oh, sekarang ya, Pak? Baik, Pak. Ya udah, saya ke atas, Pak. Baik, kayaknya aku udah disuruh ke atas sama atasan aku. Aku duluan, nggak apa-apa ya? Ya udah, aku tungguin di sini ya. Iya, kalau kamu mau nungguin aku nggak apa-apa. Ya enggak, nanti aku tungguin kamu malah pulang duluan. Ya enggak, aku pasti ke kamu kok. Ya udah, aku tungguin di sini ya. Ya udah. Ternyata Putri ngelamar kerjaan di sini. Atau jangan-jangan orang yang dimaksud sama Arif itu Putri ya? Ya udah deh, biarin ini jalan alami seperti ini dulu. Nggak disangka ya, ternyata apa yang udah aku rencanakan malah terjadi sekarang. Tuh, mana Putri tambah cantik lagi kan? Kok ini lama sih? Mana aku sendirian lagi kayak orang bego. Lihat aja deh. Aduh. Aduh. Gimana sih? Loh. Win, Bayu, kamu ngapain di sini, Bay? seharusnya yang nanya itu aku, Win. Kamu kenapa bisa ada di tempat ini? Oh iya, aku sekarang lagi di sini karena aku lagi nungguin pacar aku. Pacar aku jadi manajer di sini, Bay. Kamu ngapain di sini? Aku di sini juga mau ketemu sama orang. Bukannya di sini yang aku tahu di sini sebelum ada manajer, Win. Kalau Oh iya, calonnya itu pacar aku calon, gitu. masih belum keterima. Dan iya pasti diterima lah karena kan cuma dia yang dipanggil sekarang sama atasannya. Aku heran Pikir ya, Win. kamu kerja di sini, kamu masih pengangguran aja ternyata. Ya, emang kalau misalkan aku jadi pengangguran itu merugikan buat kamu, Win. Ya kalau ya gimana ya, Bay? Karena dulu kan yang mutusin itu kamu dan kamu juga ngerasa Aku Merasa- mutusin kamu bukan tanpa alasan. Kamu masih membahas masalah itu, atau jangan-jangan kamu masih belum bisa move on dari aku? ya aku nggak terima aja diputusin seorang pengangguran kayak kamu. Ya itu pun udah lama banget kan kejadiannya. Jadi sekarang, Win, kamu sama aku ini udah sama-sama dewasa. Udah gak penting bahas-bahas masalah hal kayak gitu, Win. Jadi Ya penting lah karena masih ada bekasnya karena aku Ya udah. ngerasa aku minta maaf sama kamu, Win. Karena aku nggak mau ribut dan aku nggak punya musuh. Mau seperti apapun ya kamu sama aku ataupun sikap kamu itu nggak bakalan bisa ngerubah keadaan yang udah selesai. Sekarang aku udah minta maaf nih sama kamu, meskipun aku nggak ngerasa salah sebenarnya. nggak ngerasa salah gimana. Karena kan kamu udah punya pacar, kata kamu pacar kamu calon manajer di sini. Iyalah. Ya udah, terus berarti udah nggak ada yang perlu dibahas kan? Aku mau pergi. Tunggu dulu, belum selesai, enak aja. Emang kamu pikir itu hal sepele apa yang udah dilupain? Terus mau kamu apa, Win? Ya berasa belum clear aja. Kamu Gampang banget. Ya udah deh, aku sekarang udah merasa minder. Kamu kan udah ngenalin pacar kamu, meskipun aku nggak tahu ya itu bener atau enggak. Aku udah ngerasa minder. Sekarang kamu udah puas kan? Oh jadi kamu mau keburu pergi karena kamu ngerasa minder gitu. Enggak, aku malas aja ketemu sama Gimana nenek lampir sih? kayak kamu, Win. Ya, kamu tuh harusnya malu ya mutusin aku dalam keadaan kamu pengangguran. Sekarang pacar aku itu seorang manajer. Kamu nih harus dengar. Aku ngeladenin kamu dari tadi, sebenarnya aku malu, Win.
Yang malu nih Di sini aku. kantor, Win. Di dalam mungkin ada meeting, ada rapat ya. Kamu malah teriak-teriak di sini. Aku kira kamu udah Kamu yang ngajak ribut. bakalan berubah ya. Ternyata kayaknya kamu sekarang udah tambah parah, Win. Semenjak yang aku tahu ya, kamu dulu itu orangnya kalem, Kita kalem terus baik. Tapi ternyata sekarang udah malah tambah Ini semua nih gara-gara kamu. Aku jadi kayak gini nih gara-gara kamu. Loh, kamu kok malah nyalain aku, Win? Emang aku ngapain kamu? Aku Ya iyalah. nggak buat kesalahan apapun. Kamu yang buat kesalahan, kamu yang selingkuh sama orang lain. Wajar dong kalau misalkan aku sebagai pacar kamu waktu itu, aku mutusin. Dan sekarang, kamu mau nyalain aku. Kamu Karena kamu tuh cuma pengangguran, harusnya aku yang mutusin kamu. cuman hal sepele. Gini nih, kalau orang yang masih belum bisa move on, kayak gini, cari alasan kemana-mana. Ya, Kan? gak usah GR, ngapain gak bisa move on dari kamu? Kamu tuh apaan coba? Kamu mending sekarang ya urusin pacar kamu yang kata kamu manajer itu ya. Ngapain diurusin? Daripada kamu ngurus aku, atau jangan-jangan kamu emang sengaja memperlama waktu di sini supaya kamu bisa ngobrol sama aku. Jangan GR, aku tuh mau ngasih tahu pacar aku ke kamu. Kamu tunggu aja di sini, tunggu pacar aku keluar biar kamu tahu. Kayak ada orang ngomong tapi nggak ada orangnya, gimana ya? Di sini nih ada orang. Win, aku ini bukan orang budek ya, Win. Ya makanya kamu jangan pura-pura budek dong. Ya aku malas aja tengkar sama orang yang nggak penting di sini. Aku juga ada. Ini penting, menurut aku ini penting dan kamu harus tunggu di sini, tunggu pacar aku kesini. Kalau misalnya aku nggak menunggu, kamu kok malah ngatur-ngatur aku? Nggak bisa, kamu harus lihat pacar aku itu manajer. Kamu mau dibilang pacar juga bukan, orang penting juga bukan, orang Karena tua kamu nyari bukan, masalah sama aku. Saudara bukan, temen bukan, yang memungkinkan ini musuh. Jadi, Ya udah, ini terakhir kali kita ketemu, yang penting aku udah ngasih tahu sama kamu. aduh. Siapa juga sih yang mau ngomong sama kamu? Ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau ngomong sama aku, kamu pergi. Tunggu aja di sini, bisa nggak sih? Diem kakinya. Aku takut. Apa sih? Kamu ini lucu ya, Win. Aku padahal nggak buat salah apapun sama kamu. Win. Kamu tuh punya salah besar sama aku. Kamu tuh harus peka, kamu tuh harus tahu. Kamu minta aku peka. Oh, aku tahu. Berarti aku yakin ya, kamu cuman buat manas-manasin aku supaya aku ini merasa terancam dan mohon-mohon buat ngajak balikan sama kamu. Ih, Mohon bukan maaf, itu. Aku Win. tuh cuma mau ngasih tahu kamu biar kamu tuh malu, bukan ngajak balikan. Susah juga yang ngomong sama orang yang nggak ngerti bahasa manusia. Udah dibilang aku ini ada kepentingan, Win. Tolong jangan halangin aku. Aku tahu, Win. Aduh, kamu tuh nggak kerja, Bay. Kamu lagian mau ketemu siapa sih, Bay? Udah diem aja di Yang sini. jelas, aku mau ketemu orang yang menguntungkan buat aku, bukan orang yang merugikan seperti kamu, Win. Merugikan, emang aku ambil uang kamu apa? Ya emang nggak ambil uang aku, tapi kamu ambil waktu aku di sini. Mohon maaf, waktu Aduh, aku waktu ini kamu lebih tuh nggak ada yang daripada berharga uang. ya. Ini seperti yang saya katakan barusan, Iya, Mas. kalian ntar kalau misalkan ketemu sama direktur utama, jaga sikap kalian, sopan santun kalian. Emang kalian di sini ini berkompetisi, tapi berkompetisi yang sehat. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain di depan direktur utama. Soalnya direktur utama itu pasti bisa menilai orang mana yang baik dan mana yang buruk, dan siapa yang batas bakal untuk kerja di sini. Dan misalkan salah satu dari kalian nanti di sini, katakanlah nggak dapat pekerjaan manajer itu, saya usahakan nanti di posisi lain kalau misalkan ada kekosongan, saya bakal isi salah satu dari antara kalian yang nggak keterima jadi manajer di sini. Kak, saya sebelumnya berterima kasih karena bantuan kakak saya bisa ikut interview menjadi seorang manajer. Dan mohon maaf nih kak, bukannya tadi kakak bilang kalau Putri ini jadi asisten manajer kak? Ya Jadi bisa. kan nggak ada penolakan atau nggak ada yang nggak diterima kak? Ya, tapi kan semua itu tergantung sama direktur utama. Gitu ya. Ya, soalnya planningnya dari pertama seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti di kemudian hari tahun nanti ada hal yang bisa dibilang posisi yang paling membutuhkan di situ, ya mungkin dari salah satu dari kalian bakal mengisi posisi itu. Iya kak, apapun jabatan itu ya saya bakal lakukan kok, dan saya harus menjaga citra kakak di perusahaan ini. Kalau seumpamanya saya berbuat buruk, pasti dampaknya ke kakak. Ya kan itu yang aku saya nggak enak. itu yang saya khawatirkan, Fit. Makanya dari itu kalau misalkan di lingkungan kerja kamu nggak
nggak perlu harus manggil saya Kak atau apa. Soalnya di sini takutnya ada kesenjangan sosial dari karyawan yang lain, mentang-mentang dia saudaranya Pak Arif dia bisa masuk kerja di sini. Padahal kamu udah melalui prosedur yang udah berlaku di perusahaan. Iya Kak, saya tahu diri kok. Ya, saya harus mengikuti prosedur perusahaan. Ya kalau di rumah ya kakak saudara saya, dan kalau di perusahaan ya mitra kerja lah Kak. Ya seperti itu yang saya harapkan. Nah kalau begitu kalian bisa menunggu di ruang tunggu atau apa, soalnya Pak Direktur katanya udah jalan ke sini. Iya, saya mau nunggu di ruang direktur. Baik Pak. Ya sudah, kalau gitu saya duluan ya Kak. Ya silakan. Saya duluan Pak. Iya ya. Emang kamu ketemu siapa sih? Yang jelas, aku mau ketemu sama calon istri aku, Win. Ya, bukan ketemu sama malah masa lalu aku. Aduh, nggak usah manas-manasin deh. Aku tahu gak ada yang mau sama kamu. Aku pengen tahu, Win, siapa sih? Ya makanya, Calon- diem aja di sini. Nah, calon- ini nih pacar aku. Siapa dia, Win? Ini mantan aku. Oh, sorry, saya bukan mantannya Windy. Saya temennya. Terus kamu ngapain ganggu dia? Hah? Hah, ganggu? Mas, mohon maaf ya, Mas. Dia yang nahan saya di sini. Katanya saya mau dikasih tahu ya sama pacarnya yang baru. Enggak, dia yang gangguin aku. Aku tadi digangguin, tahu digoda-goda sama dia. Kamu kalau pegang terasi ya, tangan kamu dicuci dulu. Aku tuh pakai parfum ya. Kamu udah kurang aja sama pacar aku, ya? Kamu ngapain ke kantor ini? Hah? Oh, Mau emang- cari pekerjaan? Saya bukan buat cari pekerjaan di sini. Lantas? Saya ada kepentingan lain di sini, Mas. Kepentingan apa? Berarti kalau ini- bukan cari pekerjaan di kantor ini? Berarti ini. Iya. Ya, aku manajer di sini. Kenapa? Sekarang kamu tahu kan kalau udah tahu pacar aku nih manajer dan kamu di sini sama pengangguran. Asal kamu tahu ya, Windy lebih bahagia dan senang bareng sama aku dibanding dengan kamu dulu. Dia tuh merasa sengsara. Dia udah cerita semua tentang kamu. Aduh iya bener Jadi banget. laki-laki ini yang bikin kamu sengsara, Iya. menderita. Ini nih orangnya nih, cuma punya modal baju sama celana doang. Gak usah pegang-pegang, kenapa, Win? Sekarang kamu mendingan tinggalin ya kantor ini, karena aku mau ketemu sama seseorang yang berpengaruh dengan perusahaan ini. Jangan-jangan dia mau maling lagi, soalnya dia nggak jelas dari tadi. Win, kamu hati-hati ya kalau ngomong. Aku dari tadi udah ngalah sama kamu, Win. Ngapain kamu di sini coba? Nggak jelas Win, juga. yang Aduh, nahan aku di sini siapa? Aku atau kamu, Win? Kan kamu, dia yang ngalih aku pergi. Aku tadi Win, udah deh, aku pergi ya. Awas ya. Kamu gak usah sok kenal lagi sama aku. Termasuk kamu itu masih calon di sini, gak usah sok-sokan. aduh udah salah pergi. Kamu tuh modus doang sama aku. Sekarang kamu pergi karena kantor ini hanya untuk orang elit dan calon manajer seperti aku. Kamu di sini cuma mau mengemis pekerjaan. Pergi. Baik. Put, Kamu kenapa, Bay? Kamu ngapain deket-deket sama Cece? Kamu tahu kan? Kamu bentar lagi bakal menjadi calon asisten manajer dan aku manajernya. Kalau kamu macam-macam, ya, kamu bakal gagal mendapatkan posisi jabatan sebagai asisten manajer. Karena kamu tahu? kamu kok kayak yang punya perusahaan ini ya? Karena pimpinan di sini itu adalah saudaraku. Aku bisa melakukan apa aja. Tapi kamu masih calon, bukan manajernya. Put, Pak Arif itu saudaraku. Oh, berarti kamu saudara si Arif. Kenapa? Si Arif. Kamu diem ya, aku nggak ikut ngomong sama kamu. Jadi tolong, ini urusan orang yang ngerti masalah kantor. Aku ngerti. Kamu tuh ngertinya cuma selingkuh, Win. Ya, cari kesalahan orang. Kamu jangan menjelek-jelekkan pacar aku ya. Aku bisa melakukan apapun ya dengan uang aku. Apalagi memikirkan kamu. Sangat gampang buat aku. Sekarang siapa nih manusia yang paling nggak berguna di sini? Pasti kamu kan. Kamu kayaknya suka deh sama dia ya, Put. Put, dia tuh udah duluan pacaran sama aku, Put. Dia tuh cuma bekas aku. Jadi kalau kamu pacaran sama dia pasti numpang hidup nih sama kamu. Gini nih, kayaknya dia nggak dapat kabar ya. Padahal aku sama kamu udah pernah pacaran dan sebentar lagi kita bakalan balikan kan ya. Put? Dih, yang bener, Bay. Astaga, Put, kamu bakal nyesel sih, Kenapa? Put. Kamu kok kayak marah banget, Win? Kan kamu udah punya pacar yang kata kamu. Oh iya jelas dong, Oh, ngapain ya aku udah. marah-marah? Geer banget sih kamu. Emang kamu keberatan, Put, punya pacar yang masih belum ada kerjaan pasti seperti aku? Kamu gak usah GR, Putri itu udah sukses sekarang. Dia tuh cuma kasihan sama kamu. Tapi David juga masih belum jadi manajer di sini, Win. Ya, tapi kan Dia itu masih
Tak bentar lagi kan dia pasti jadi kan. Aku yang menjamin dia nggak bakalan kerja di sini. Emang kamu siapa sih? Emang kamu orang yang berpengaruh di sini? Hah? Emang kamu bos? Iya, direktur utama? Hah? Sehingga kamu ngomong seperti itu sama aku? Hah? Dan aku pastikan, Put, kalau kamu ngebela laki-laki ini, aku bakal singkirkan kamu dari posisi jabatan ini. Hah? Dengar tuh, Put. Pasti bela Bayu, aku gak kira bela kalian. Oh, berarti kamu lebih sayang laki-laki ini daripada jabatan kamu? Hah? Yang sudah jelas-jelas memberikan kebaikan untuk masa depan kamu. Hah? Laki-laki ini apa? Bisa memberikan kebaikan, punya masa depan yang baik. Aduh, kalau kamu tahu malu harusnya kamu nggak usah deket-deket sama Putri sih. Ini kalau nggak salah, ini kan mobilnya Pak Bayu. Berarti Pak Bayu sudah sampai di kantor dong. Tapi di ruangannya kok nggak ada ya? Padahal ntar lagi kan hasil akhir keputusannya Pak Bayu untuk menerima siapa sih yang pantas untuk jadi manajer di kantor ini. Itu kok rame-rame. Ada apa ya? Udah mendingan Itu kan sekarang si kamu Putri, pergi kok karena ada di kamu sini? udah gak berkepentingan. Ayo pergi, pergi. Pak Bayu kok ada di sini? Fit, apa-apaan sih Fit? Arif, Arif ngapain bilang Pak Bayu sama sama orang ini? Seharusnya Dia- Pak Bayu ada di ruangan. Tadi juga udah bilang sama aku, Rif. Dia katanya calon manajer di sini dan dia adalah saudara kamu. Berarti ini saudara kamu yang kamu ceritakan tadi pagi sama Iya, aku. benar sekali. Oh gitu. Tapi mohon maaf ya, Rif. Kalau misalkan sikap saudara kamu seperti ini, Rif, Maksudnya dia udah kurang ajar banget sama aku, Rif. kurang ajar gimana Fit? Yang pertama ya, dia itu bilang kalau misalkan dia banyak duit dan dia bisa ngelamar pekerjaan di sini karena berkat kamu dan dia juga bisa bayar. Dan yang kedua, dia udah ngusir aku dari kantor aku sendiri. Kantor aku sendiri. Dan asal kamu tahu, Win, aku direktur utama perusahaan ini. Yang bener, Bener, Boy. Mas. Aku sebenarnya tadi udah mau ke atas, Rif. Cuman karena kayaknya di atas masih ada meeting, jadinya aku nggak mau ganggu. Kamu bikin masalah di sini. Mau bikin masalah buat saya. Kamu melempar kotoran di muka saya, di depan bos saya seperti ini kelakuan kamu. Padahal saya udah niat bantu kamu loh. Mas, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau beliau ini atasan Mas Arif. Secara tidak langsung kamu udah nunjukin seperti apa kepribadian kamu di sini, Fit. Hah? Tanpa orang tahu dengan kamu nunjukin seperti ini, apa masih mungkin Pak Bayu bakal nerima kamu? Sedangkan keputusan akhir ada di Pak Bayu di sini. Pak, saya minta maaf, Pak. Ya, saya Kamu jangan minta maaf sama aku, kamu minta maaf sama kakak kamu. Karena kamu udah membuat malu kakak kamu di sini. Ya, kalau aku minta maaf, Boy. Lagian dia siapa, Fit? Kok ada di sini ya? Dia ada kepentingan apa di sini? Dia itu katanya sih, Rif, Windy ini kan bagian dari masa lalu aku. Dia kayaknya ada dendam pribadi sama aku. Dia datang ke sini karena nganter pacarnya yang katanya manajer ini. Dan dia juga udah pamer-pamerin sama aku kalau misalkan dia itu bakalan nikah sama calon manajer ini dan ya intinya dia mau merendahkan aku. Aku udah dihina sama dia, Rif, aku masih diem. Cuman karena memang ini udah kelewatan. Jadi kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Gini, Fit ya. Saya juga nggak habis pikir kenapa kamu bisa berperilaku seperti ini. Apa mungkin hanya karena wanita ini kamu berubah sikap kamu seperti ini? Kalau misalkan dia nggak bisa kamu didik, mending kamu cari wanita lain. Mas, saya minta maaf, Mas. Ya, mungkin akar masalahnya dari wanita. Fit, Itu, kok kamu Mas. jadi gitu sih, Fit? Ya harusnya kamu jadi cowok yang tegas, Fit. Kamu jangan mau di perintah-perintah atau kamu tuh dikekang sama wanita ini. Padahal kamu di sini mau cari kerja. Dia ngapain dia juga harus ikut? Iya, Mas, saya sudah salah kok. Kalau dia wanita yang baik, dia pasti bakalan aku nikahin. Udah deh, Rif. Aku nggak mau ada orang seperti saudara kamu itu di kantor aku. Udah mending Dan kamu. untuk urusan Putri, dia kan juga calon. Iya, dia salah satu calon manajer di sini. Kamu cari asisten manajer yang baru. Jadi aku mau Putri yang jadi manajer di sini. Oh? Karena aku tahu kemampuan Putri. Ya udah kalau memang keputusan Mbak Bayu seperti itu, saya nggak bisa apa-apa. Dan untuk kamu David, mending kamu pulang aja ikut saya. Mas, saya Masih minta banyak hal yang harus saya bicarakan sama kamu. Agar kamu nggak ngulangi kesalahan seperti ini lagi. maaf. Saya minta maaf, Mas. Boy, aku minta maaf sama kamu, Boy. Kan aku udah bilang sama kamu.
Aku udah nggak pernah pengen punya urusan sama kamu lagi, Win. Sekarang aku tanya sama kamu, setelah laki-laki itu dipecat, apa kamu masih mau buat pacaran sama orang itu? Sebenarnya enggak sih, aku tadi dulu nggak suka sih sama dia. Sampai kapan kamu mau kayak gini terus, Win? Ya aku udah nyesel sekarang, Bay. Ya kamu nyesel karena kamu tahu kalau misalkan aku yang dimaksud sama calon manajer itu. Ya aku sadar kok, Bay. Sekarang aku Kamu sadar keterlaluan. nggak, Win? Kamu ngomong kayak tadi, itu sebenarnya aku sakit hati, Win. Cuman karena kamu perempuan, aku nggak mau munafik. Kamu juga bagian dari masa lalu aku, Win. Kalau misalkan aku mungkin nggak pernah ketemu sama kamu, aku mungkin nggak ada di posisi ini, Win. Aku masih sadar kok. Tapi aku minta tolong sama kamu, Win. Kamu bijaksana jadi perempuan, Win. Hal yang udah selesai, nggak perlu kita bahas lagi. Kalau misalkan kamu benci secara pribadi sama aku, tolong jangan libatkan orang lain. Kita selesaikan secara pribadi. Kamu kan udah dewasa, Win. Apa pernah selama ini aku membuat kesalahan yang parah sama kamu, Win? Kamu yang buat kesalahan, aku yang disalahkan, Win. Kamu yang buat masalah, aku yang menyelesaikan, Win. Aku masih kurang gimana sama kamu, Win? Aku diselingkuhin sama kamu. Aku masih terima kok sampai sekarang. Dan aku maafin kamu. Tapi kenapa malah kamu yang marah sama aku, Win? Posisinya jangan dibalik dong. Ya aku minta maaf, Bay. Jadi sekarang kamu pergi dari sini, Win. Minta maaf ya, Bay. Ya udah aku pergi dulu. Maaf ya, Bay. Put, aku minta maaf sama kamu, Put. Aku bukan bermaksud buat bohong, Put. Tapi ya emang bener, aku direktur utama perusahaan ini. Dan aku terima kamu sebagai manajer di sini. Itu karena memang aku tahu kualitas kamu, Put. Dan kamu juga punya sopan santun, punya etika. Masalah yang lain-lain itu bisa kamu latih, Put. Kamu mau kan maafin aku, Put? Aku bukan bermaksud buat bohong sama kamu, Put. Nggak apa-apa kok, Bay. Dan Kamu udah sering kok bohongin aku. ya enggak, kan aku bohong sama kamu ini kan demi kebaikan, Put. Kalau misalkan aku terus terang sama kamu, kamu bisa aja menjauh sama aku, Put. Karena aku tahu ketika ada laki-laki yang memang menurut kamu banyak duit, kamu pasti menghindar, Put. Aku paham, Put. Makanya kenapa sampai saat ini aku masih tetap sayang sama kamu. Dan yang terakhir kali, Put, kayaknya sekarang memang udah waktunya, Put. Kamu mau balikan sama aku, Put? Katanya mau ngomong itu nanti aja. Ya, aku takut kamu berubah pikiran lagi, Put. Makanya aku butuh jawaban itu sekarang. Dan untuk yang nanti, itu aku membahas masalah pertunangan dan pernikahan kita, Put. Aku mau, Bay. Berarti sekarang kamu beneran udah mau balikan sama aku, Put. Tapi kamu atasan aku. Di kantor ya kita atasan, cuman di luar kan aku sebagai pacar kamu, Put. Dan nanti kalau misalkan kita udah nikah, kamu kan bakalan jadi istri aku dan kamu gak bakalan kerja di sini lagi, Put. Aku mau. Ya udah deh, kalau misalkan kamu mau, kamu sekarang mending ikut aku aja deh, Put. Kamu nggak usah ke atas lagi, Gak usah kerja. ya kan sekarang udah selesai. Ngapain lagi? Jadi sekarang tinggal urusan aku sama kamu membahas masa depan kita, Put. Ya udah, kalau gitu kita langsung berangkat ya, Put.